sesuatu yang sesuai dengan arti dan makna dari kata tersebut. Itu hanya framing yang diteruskan, ya, diterima dan diteruskan oleh orang-orang yang dungu, yang nggak mengerti. Doketisme itu tidak berarti manusia. Doketisme berarti manusia karena dihubungkan, ditambahkan kata inkarne. Jadi peluang penterjemahan manusia itu bukan dari kata dokeinnya, tetapi dari kata inkarnenya. Inkarne itu diterjemahkan sebagai manusia. Pak Hermawan kalau punya argumentasi soal itu naik aja. Yang penting punya ya, kalau hanya asal bunyi nggak usah Pak. Kita menghemat asam lambung. Daripada kita di atas asam lambung, ini ya, Anda mendengar dulu di bawah, kalau Anda punya argumen, lalu Anda naik. Ini yang beredar tentang doketisme, pengertiannya seperti ini. Doketisme, ini pengertian yang beredar ya, merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia. Tidak sungguh-sungguh manusia itu pengertiannya secara umum orang yang memframing, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Nah, kata doketisme berasal dari bahasa Yunani dokein, yang berarti nampak atau kelihatan. Lalu kata manusianya dari mana? Sedangkan doketisme berarti yang kelihatan atau paham tentang yang kelihatan, paham yang tentang yang nampak. Kata manusianya dapat dari kata mana? Dari kata mana? Dari doketisme kata mana ya manusia? Dari kata mana? Gak ada kan? Karena ini adalah kolaborasi dua kata sehingga menghasilkan ya bentuk sesuatu istilah menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia. Dari dua istilah kolaborasi dari doketisme dan inkarne. Gitu loh. Ini doketisme ini tidak berarti manusia. Doketisme itu dokein, D-O-K-E-I-N. Dokein. Gak ada unsur katanya dari doketisme itu manusia, gak ada. Lalu kata manusia ini dari mana? Dari unsur kata mana? Bukan dari kata doketisme, tetapi dari kata apa? Inkarne, inkarnasi. Makanya makna dari doketisme adalah doketisme digunakan pada kekristenan perdana untuk menyangkal realitas inkarnasi Yesus secara fisik. Jadi doketisme itu ya maknanya adalah penyangkalan terhadap realita inkarnasi. Itu loh. Nah, inkarnasi ini mereka terjemahkan sebagai manusia sehingga menghasilkan pengertian seperti ini. Doketisme merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia. Jadi istilah ini, istilah doketisme yang memiliki pengertian seperti ini karena diterjemahkan, diartikan dari dua kata, doketisme dan inkarne. Jadi kata manusia itu bukan dari kata doketisme, tetapi dari kata inkarne yang diterjemahkan salah. Itu loh. Jadi kata manusia ini bukan dari kata ini, bukan, tapi dari inkarne. Inkarne itu yang dipahami sebagai manusia. Inkarnasi dipahami menjadi manusia atau sebagai manusia. Nah, problemnya apakah Alkitab merestui pengertian inkarnasi sama dengan menjadi manusia atau sebagai manusia? Alkitab dong yang harus dibawa, yang dijadikan referensi. Gitu. Nah, kita lihat nih. Di dalam penjelasan ya, inkarnasi itu adalah bahasa serapan ya, yang mengadopsi bahasa Latin. Nih, penjelasannya di mana? Nih. Inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin incarne.
Ini adalah istilah teologis yang originnya dari gereja Ritus Latin. Kata ini tidak terdapat dalam Alkitab bahasa asli Yunani. Tetapi ada padanan kata Yunani untuk bahasa Latin incarne, yaitu kata Yunani ensarki. Jadi incarne itu diterjemahkan dari bahasa Yunani ensarki. Ini bahasa Yunani, ini bahasa Latin. Nah, bahasa Latin ini yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, inkarnasi. Nah, dengan pengertian bahwa inkarnasi adalah menjadi manusia, relevan tidak dengan Alkitab? Relevan nggak dengan Alkitab? Oke, buka Alkitab, inkarnasi. Contoh, Kolose 2 ayat 1, Rasul Paulus inkarnasi. Apa iya Rasul Paulus menjadi manusia? Siapa dia sebelumnya lalu menjadi manusia? Analisanya begitu. Jadi memahami sesuatu terminologi, kamu harus konfirmasi ke dalam Alkitab. Karena firman Tuhanlah petunjuknya. Firman Tuhan itu filternya, alat ukurnya itu firman Tuhan. Tolok ukurnya firman Tuhan, bukan firman Bapak Gereja. Nah, inkarnasi bisa nggak diartikan menjadi manusia? Nggak bisa. Karena Alkitab tidak pernah melegitimasi pemahaman pengertian dari inkarne adalah menjadi manusia. Nggak pernah. Tidak ada satupun ayat yang melegitimasi selain ayat yang diasumsikan itu. Nggak ada. Alkitab menjelaskan inkarne adalah penyataan diri, penyingkapan diri. Karena literalnya adalah secara daging. In itu adalah kata preposisi, karne itu kata benda, bentuk datif dari sarki. Nih, dari sarki. Ini n, ini preposisi, sarki ini kata benda, bentuk datif. Jadi inkarnasi atau inkarne dalam bahasa Latin, di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari bentuk datif. Kata benda dan kata preposisi, dua kata, tetapi dibawa ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata, inkarnasi. Dari akar katanya, dari etimologinya itu dua kata, bukan satu kata, yaitu kata preposisi dan kata benda. Sama di dalam bahasa Latin, in itu juga preposisi, karne juga kata benda. Itu loh. Nah, jadi inkarnasi tidak bisa dipahami menjadi manusia. Makanya framingan doketisme itu sifatnya subjektif. Tidak objektif. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah melegitimasi inkarnasi adalah menjadi manusia. Mengapa? Karena fatal. Paulus sebelumnya siapa lalu menjadi manusia? Siapa Paulus sebelumnya lalu menjadi manusia? Serafim kah? Nepilim kah? Siapa? Dia sebelumnya lalu menjadi manusia. Dan masih banyak ayat di dalam Alkitab. Contoh di dalam Galatia 6 ayat 12. Orang-orang Israel quimque volun placere incarne. Mereka menampilkan diri. Ini incarne. Orang-orang Farisi dan orang Saduki juga incarne. Siapa mereka? Nepilim. Siapa orang Farisi Saduki? Nepilim sebelumnya lalu menjadi manusia? Gak ada. Pengertian inkarne yang diterjemahkan di dalam kekristenan itu pengertian yang tidak sesuai dengan terminologi Alkitab. Itu dungu. Sampai kapan Anda menjadi Kristen yang dungu? Inkarne itu pengertian sesungguhnya adalah menyatakan diri. Seperti yang diterjemahkan di sini ya, Kolose 2:1, Galatia 6:12. Nih. Ini kan topik-topik receh sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menguasainya, ya kan? Kita larut di dalam framingan itu, kita nggak akan bisa memberikan pertanggungjawaban kepada orang dengan benar karena kita larut di dalam ketidaktahuan juga kan? Nah, siapa yang harus disalahkan? Tuhan. Tidak membuka nus, tidak membuka pikiran. Bukan Tuhan yang harus disalahkan, kitanya yang tidak mau datang kepada Tuhan. Kolose 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu
Dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi inkarnate diterjemahkan apa? Aku pribadi. Kenapa pribadi? Karena penyingkapan penyataan diri. Rasul Paulus sebelumnya tidak dikenal oleh orang lain, maka dia datang, dia memperkenalkan dirinya. Itu namanya pribadi. Esensi dari makna dari inkarnate adalah penyingkapan diri, penyataan diri. Oke, kita buka ayat yang lain lagi tentang inkarnate. Banyak ayatnya. Bukan hanya 1-2 ayat di dalam Alkitab, banyak inkarnate. Tapi tidak pernah ada pengertian menjadi manusia, nggak ada. Itu hanyalah terminologi-terminologi yang dibuat, yang tidak sesuai, yang tidak koheren dengan apa yang Alkitab paparkan. Nih, Galatia 6 ayat 12. Galatia 6 ayat 12. Mereka secara pribadi suka menonjolkan diri. Ini diterjemahkan apa? Pribadi, lahiriah oleh Ilahi. Harusnya ini pribadi. Mereka secara pribadi suka menonjolkan diri. Ini diterjemahkan lahiriah. Mereka yang menjadi manusia suka menonjolkan diri. Siapa? Siapa mereka? Orang-orang Farisi dan Saduki. Memang siapa mereka lalu menjadi manusia? Tuyul. Jadi definisi pengertian tentang doketisme yang di framing sekarang ini itu tidak sesuai kaidah linguistik, tidak sesuai Alkitab, tidak sesuai terminologi Alkitab. Lalu ngapain dipertahankan dan mengapa pula kita mau di framing dengan hal-hal yang tidak sesuai? Gitu loh. Nah, jadi sudah diketahui doketisme itu apa, inkarnasi itu apa. Makna inkarnasi di dalam Alkitab adalah penyataan diri. Nah, oke, doketisme dan inkarne itu menghasilkan sesuatu paham yang menolak penyataan diri, atau paham yang menolak tentang penyingkapan diri, atau paham yang menentang penyingkapan pribadi. Nah, siapa yang doketisme? Siapa yang menentang inkarnasi? Nah, subjeknya siapa? Kalau subjeknya Paulus, berbicara berarti tentang menyangkal Rasul Paulus. Tetapi kalau subjeknya adalah Tuhan, gimana? Berarti menyangkal Tuhan. Kalau subjeknya Paulus, menyangkal Paulus. Kalau subjeknya adalah ayam, ya berarti menyangkal ayam. Kalau subjeknya adalah harimau, menyangkal harimau. Nah, di dalam Alkitab yang inkarnasi yang dibahas itu siapa? Tuhan. Subjeknya adalah Tuhan Yesus. Maka siapa dia sebelumnya? Apakah sebelumnya dia manusia lalu dia menyatakan diri sehingga disebut manusia? Ada ayatnya sebelumnya dia manusia? Bukan. Lalu sebelumnya apa? Firman. Kata orang Tritunggal, Firman. Firman itu siapa? Manusia atau Allah? Allah. Oke, berarti Yesus yang adalah Allah menyatakan diri. Ketika dia menyatakan diri, apakah dia bukan Allah? Kalau dia bukan Allah, itu namanya bukan inkarne. Karena inkarne, makna dari kata itu adalah menyatakan diri, bukan berubah substansi. Kalau Allah menjadi manusia, itu perubahan substansi namanya. Jadi Allah, substansi Allah berubah menjadi substansi manusia. Ibaratnya meja substansinya berubah menjadi substansi donat. Jadi meja sebelumnya lalu menjadi donat, itu perubahan substansi namanya. Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Gitu loh. Jadi inkarnasi tidak berbicara perubahan substansi, tidak. Inkarnasi itu berbicara tentang penyingkapan diri, penyataan diri, itu inkarnasi. Nah, di dalam Alkitab ada tidak theos itu inkarnasi? Ada ayatnya. 1 Timotius 3:16. Theos epanerote inkarne, ensarki, atau theos yang inkarnasi. Nah, kalau theos yang inkarnasi, yang tampil secara daging, yang namanya Yesus adalah theos yang inkarnasi, siapa yang percaya? Saya percaya, orang-orang Yesus semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah theos yang tampil secara daging. Nah, jika sudah didapati kesimpulannya seperti itu, siapa yang doketisme? Orang-orang yang tidak percaya theos yang namanya Yesus menyatakan diri secara daging.
Itulah doketisme sesungguhnya. Gitu loh. Sudah 99, jangan sampai 100. Capek soalnya ngulang.